dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us. Salam happy. Hai guys, apa kabar? Semoga tetap sehat, kuat, dan semangat ya. Jalani hari ini untuk terus dapat menikmati kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan. Jumpa lagi dengan Don Man Channel lewat Suara Happy. Guys, tahukah Anda tempat apa ini? Ya betul, ini namanya pasar tradisional. Pernahkah kalian berada di tempat seperti ini? Ya, kalau kita pergi ke pasar tradisional, biasanya jalan pagi-pagi, tidak sempat mandi kan, paling cuci muka, gosok gigi deh. Nanti setelah selesai dari pasar, baru sekalian mandi. Itu sebabnya siap-siap aja menikmati parfum-parfum alami dari bau sayur-sayuran, makanan, bau daging, bau ikan, dan bau badan orang lain termasuk bau badan sendiri, campur jadi satu deh. Nano-nano kan rasanya. Untung pasar tradisional ada di alam terbuka, jadi ya nikmati saja. Karena itulah seninya kalau berada di pasar. Guys, tahukah Anda dari mana asal mula pasar itu? Dan apa sih maksud dan tujuan dari pasar? Secara umum, pasar adalah suatu tempat di dalamnya terdapat kegiatan jual beli barang. Barang yang dijual biasanya adalah kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, berbeda-beda bukan? Tapi meskipun berbeda-beda bisa terjadi kesepakatan atau tos. Inilah makna pesan dari Suara Happy, bahwa kunci kebahagiaan hidup adalah ketika terjadi kesepakatan. Awalnya, pasar di zaman prasejarah menggunakan sistem barter, yakni ditukarkan satu barang dengan barang lainnya. Selama perkembangannya, sistem barter ini mengalami banyak sekali kendala. Salah satunya adalah nilai barang yang tidak sesuai dengan barang yang ditukarkan. Masalah lainnya adalah waktu dan jarak tempuh yang sangat mempersulit masyarakat dalam menukarkan dan memindahkan barang-barangnya. Guys, tahukah Anda pasar tertua di dunia? Ya, Grand Bazaar yang ada di kota Istanbul, Turki. Inilah pasar tradisional tertua di dunia. Meski tua, pasar ini masih bertahan bahkan tak pernah sepi dari pengunjung. Grand Bazaar dibangun pada tahun 1461 atas perintah Raja Turki kala itu, Sultan Mehmed II, yang tersohor karena menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur. Nah, sekarang tahukah Anda pasar tertua di Indonesia? Pasar tertua di Indonesia namanya Jukung atau Pasar Terapung, dibangun tahun 1526, lokasi di aliran Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejarah keberadaan Pasar Terapung tak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar sekitar pertengahan abad 16. Keberadaan Pasar Terapung sangat dipengaruhi oleh budaya orang Banjar yang suka berdagang. Karena zaman dahulu belum tersedia akses jalan raya, maka jalur sungai dijadikan sarana perhubungan antara lokasi yang menjadi komunitas mereka. Faktor lain yang mendukung adanya pasar terapung pada masa itu adalah tersedianya kayu-kayu gelondongan sebagai bahan baku pembuatan jukung atau perahu tanpa mesin. Jenis-jenis kayu yang sering dijadikan bahan jukung adalah kayu ulin dan jenis kayu meranti. Berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, pasar mengalami banyak pembaharuan dan juga perubahan. Yang tadinya berpindah-pindah jadi tetap, yang tadinya di alam terbuka jadi di dalam ruangan, yang tadinya penjual pembeli bertemu langsung sekarang bisa secara tidak langsung mempertemukan penjual dan pembeli. Salah satunya adalah pasar saham, pasar yang ada dalam dunia online berbasis internet. Demikian juga dengan pasar online, keduanya sangat diminati oleh masyarakat zaman now. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial dan VOC. Demikian juga dengan online shop atau jual beli lewat online. Ini adalah pasar yang saat ini sangat digandrungi baik oleh para penjual apalagi pembeli. Lewat online tidak perlu lagi antri, tidak perlu lagi cium-cium parfum alami khas pasar, tidak perlu tenteng-tenteng belanjaan karena sudah ada jasa pengiriman langsung ke alamat rumah. Apalagi soal harga, banyak diskonnya, ada cashback, dan juga promo-promo lainnya. Nah, sudah mengerti kan maksud dan tujuan dari pasar?
Juga sudah mengerti sejarah singkat tentang keberadaan pasar? Sekarang pelajaran hidup apa yang bisa kita dapatkan? Izinkan saya mengungkapkan satu istilah yang saya sebut dengan pasar kehidupan. Artinya, setiap hari ada terjadi interaksi pertemuan yang menghasilkan pertukaran yang bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, barang dan jasa, tapi ilmu pengetahuan, ajaran-ajaran, falsafah, nilai-nilai kehidupan, bakat, talenta, dan suka duka perjuangan kehidupan manusia. Namun meskipun terjadi pertukaran, haruslah pertukaran yang sama-sama bernilai dan berkualitas. Jika berat sebelah atau ada pihak yang dirugikan karena tidak ada nilai dan kualitas, diibaratkan seperti pasar yang sepi, tidak ada penjualan dan pembelian. Demikianlah hidup tanpa ada pertukaran yang bernilai dan berkualitas. Untuk mengetahui apakah pertukaran ada nilai yang berkualitas, ditentukan dengan siapa dan di mana kita melakukan pertukaran tersebut. Disinilah dibutuhkan yang namanya mempercayai dan dipercayai. Apapun pasarnya dan berapapun harganya, kalau sudah tidak bisa dipercaya, pasti akan merusak nilai kualitas hidup seseorang. Selain itu, jarak dan waktu pun menentukan nilai dan kualitas. Itu sebabnya diperlukan inovasi dan kreativitas agar bisa mengatasi jarak dan waktu. Tidak heran jika pasar online shop dan pasar saham hasilnya pasti jauh berbeda dengan pasar tradisional atau pasar seperti di mall supermarket, karena menjawab masalah jarak dan waktu. Begitu juga dengan pasar saham yang berhasil membuat orang tongkrongin terus pergerakan naik turunnya saham setiap menit dan jam. Demikianlah halnya dalam setiap interaksi. Jika jaraknya dekat, waktunya intens, tentu akan mempengaruhi nilai dan kualitas kehidupan manusia. Untuk melakukan pertukaran pun akan lebih mudah dan efisien. Ibaratnya seperti pasar yang sudah di hati masyarakat sehingga ramai dan laris manis. Apalagi saat tawar-menawar tidak sampai alot, adu urat saraf dan adu mulut. Ya, sebab sudah percaya, sudah dekat, sudah cepat, bernilai dan berkualitas, ditambah sudah ada inovasi dan kreativitas. Udah deh, nggak mikir panjang, langsung buat kesepakatan, bahkan bisa jadi langganan dan persahabatannya akan terus berlanjut. Kalau sudah begini, baru namanya tos, kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Salam happy dan salam Don Man.